Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofado Rahman dengan NIM 102062400133 dari kelas IX 704. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses bisnis saya, yaitu tentang pengadaan dan logistik material proyek, yang dimana ada 4 aktor, yaitu di eksternal ada vendor, di internal ada staf logistik, project manager, dan manajer keuangan dan pajak. Nah, langsung saja, yaitu staf logistik akan menerima data kontak resmi dari tim marketing, yang dimana itu membutuhkan cuma 1 menitan. Nah, lalu akan bukan analisis kebutuhan material yang membutuhkan waktu hari. Staf logistik akan akan mengecek ketersediaan stok, yang dimana cuma membutuhkan waktu 1 jam. Lalu setelah mengecek ketersediaan stok, akan membuat daftar permintaan pembelian, yang dimana isinya itu deskripsi barang, jumlah barang, harga per unit, dan total harga. Setelah membuat daftar permintaan, maka akan dilanjutkan yaitu memilih vendor yang terdaftar. Setelah staf logistik memilih vendor yang terdaftar, yang mana membutuhkan cuma waktu 30 menitan, tim staf logistik akan memverifikasi ketersediaan dan harga ke vendor. Kalau vendor akan menerima permintaan dan verifikasi, lalu vendor akan mengirimkan konfirmasi ketersediaan dan harga ke tim logistik PT Inanda Indah. Lalu tim logistik PT Inanda Indah akan menerima konfirmasi, lalu akan mengecek apakah permintaan tersedia. Jika tidak, akan memilih vendor yang terdaftar ulang, dan jika ia akan membuat dokumen purchase order, yang dimana akan dikirim berbarengan ke project manager dan manajer keuangan dan pajak secara berbarengan. Nah, setelah project manager dan manajer keuangan pajak memverifikasi dan memvalidasi anggaran, maka project manager dan manajer keuangan pajak akan mengirim secara berbarengan ke staf logistik. Lalu staf logistik akan kirim dokumen purchase order ke vendor, yang dimana membutuhkan waktu sekitar 1 menitan. Lalu tim vendor akan terima dokumen purchase order. Lalu setelah menerima purchase order, vendor akan menyetujui dan kirim kontrak PO ke staf logistiknya PT Inanda Indah. Dan di staf logistik PT Inanda Indah akan menerima konfirmasi kontrak itu kurang lebih 1 menitan juga. Lalu setelah terima konfirmasi kontrak, maka staf logistik PT Inanda Indah akan memantau proses fabrikasi material atau meminta fabrikasi material, yang dimana sambil dipantau, yang dimana proses fabrikasi material ini membutuhkan waktu 12 hari atau sekitar 2 minggu, dan di vendor akan memfabrikasi produksi pesanan, lalu vendor akan mengirim undangan uji terima setelah fabrikasi selesai. Lalu tim staf logistik PT Inanda Indah akan menerima undangan uji terima, dan di uji terima ini lamanya kurang lebih 4 jam. Nah, setelah dicek, maka akan mengecek spesifikasi apakah sesuai request apa tidak. Jika tidak, akan difabrikasi ulang, dan jika iya, tim staf logistik PT Inanda Indah akan meminta kirim material ke gudang. Setelah dikirim material oleh vendor, maka staf logistik akan meriksa kelengkapan. Apakah barang cacat? Nah, jika iya, tim staf logistik PT Inanda Indah akan mengirim komplain ke vendor, lalu vendor akan terima komplain. Dan setelah fabrikasi ulang, maka tim vendor akan konfirmasi perbaikan ke staf logistik. Lalu tim staf logistik akan menerima konfirmasi perbaikan dan akan diperiksa kembali kelengkapannya, apakah barang cacat apa tidak. Nah, jika tidak, maka proses akan selesai, pesanan diterima dan sesuai dengan standar spesifikasi. Nah, selanjutnya itu bagian tidak efisiensiannya dan cara proses, yaitu proses yang terlalu berat di bagian administrasi manual. Nah, setiap langkah harus menghasilkan atau mengecek dokumen fisik, sehingga waktunya habis hanya untuk
mengurus kertas daripada menyelesaikan pekerjaan utamanya. Dan rencana perbaikannya itu mengubah semua data objek tersebut menjadi suatu database terintegrasi. Jadi staf logistik sampai direktur tidak perlu lagi oper-operan dokumen manual. Tinggal akses di satu sistem yang sama. Mungkin sekian dari saya. Saya Firajian Haura dengan NIM 102062400119. Oke, selanjutnya yaitu pada proses bisnis, konstruksi, dan instalasi infrastruktur pada telekomunikasi, yang dimana boundary-nya dimulai ketika material sudah tersedia dan berakhir ketika jaringan berhasil terpasang. Pada proses bisnis ini terdapat 5 aktor yang terlibat. Yang pertama yaitu ada project support sebagai mengurus logistik, basecamp, dan perizinan legalitas. Selanjutnya ada field supervisor yang melakukan sosialisasi ke warga dan juga marking titik. Kemudian ada jointer sebagai tim eksekutor fisik dan jointer supervisor sebagai pengawas lapangan yang mengumpulkan evidence harian dan juga laporan berita acara lapangan. Dan yang terakhir terdapat teknisi ISP yang sebagai pihak validator atau QC internal. Objek data yang terlibat pada proses bisnis ini yaitu terdapat dokumen perizinan yang didapat dari pihak kepolisian atau dinas terkait, kemudian ada dokumen asuransi, dokumen desain proyek, dan juga dokumentasi evidence pekerjaan harian, dan yang terakhir ada dokumen berita acara lapangan. Oke, alur proses bisnis ini dimulai ketika material sudah tersedia dan kemudian project support akan mencari basecamp, siapkan basecamp, dan juga mobilisasi material dan alat ke basecamp, yang kemudian dilakukan pengecekan lagi. Ketika terdapat cacat produk, maka project support akan mengambil barang lagi ke gudang dan akan melakukan pengiriman lagi ke basecamp, dan kemudian ada pengecekan lagi hingga tidak ada cacat produk. Dan ketika tidak ada cacat produk, maka pihak project support akan melakukan urus perizinan ke instansi, dan apabila izin tersebut sudah terbit, maka project support akan lanjut untuk mengurus jaminan atau asuransi proyek. Namun ketika izin tidak terbit, proyek akan dihentikan karena tidak mendapat izin dan berisiko besar ketika dilanjut tanpa izin. Selanjutnya, jika asuransi sudah clear, maka dilanjut untuk mobilisasi pekerja dan dilanjut oleh field supervisor untuk melakukan sosialisasi pekerjaan dan perizinan pada warga sekitar, dan kemudian dilanjut untuk menentukan titik kerja proyek yang akan digali sesuai spesifikasi yang dari desain proyek yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian dilanjut dengan briefing awal sebelum memulai pekerjaan, dan setelah itu terdapat aktivitas yang dilakukan bersamaan oleh jointer dan jointer supervisor, yaitu tahap inti dari proses bisnis ini, yaitu penanaman tiang, penarikan kabel, yang dimana hal ini akan menentukan proses ini berhasil atau enggaknya, yaitu penanaman tiang, penarikan kabel, dan selanjutnya itu bersamaan dengan jointer supervisor mengawasi pekerjaan tersebut dan mengumpulkan evidence harian, yang dimana setiap akhir hari maka itu dicek tahapannya oleh jointer supervisor apakah tahapannya sudah selesai semua. Ketika tidak, maka akan kembali lagi atau dilanjut lagi di hari berikutnya, diawali dengan briefing awal sebelum memulai pekerjaan. Ketika sudah selesai semua, maka akan pihak teknisi ISP akan melakukan cek pengerjaan proyek, yang dimana jika tidak terdapat kesesuaian, maka si pihak jointer supervisor ini akan membuat berita acara lapangan dan meminta untuk melakukan perbaikan. Dan ketika tidak terdapat ketidaksesuaian, maka proyek jaringan berhasil terpasang. Selanjutnya pada simulasi waktunya. Nah, pada simulasi ini kami menggunakan skala MON atau skala bulan, yang dimana pada proses bisnis ini didapat 28 hari, yang dimana hal ini hampir sesuai dengan realita di lapangan, yang pengerjaan proyek itu kurang lebih sekitar 6 bulan, yang dimana waktunya itu sering habis di bagian mengurus perizinan dan juga pembuatan berita acara lapangan, dan tentunya aktivitas-aktivitas fisik lainnya aktivitas-aktivitas fisik ini karena dilakukan secara berurutan. Dan pada pembuatan berita acara lapangan ini lama di bagian mengumpulkan evidence hariannya, karena evidence-nya masih dikumpulkan melalui telegram yang tidak langsung tersimpan pada
database dan sering ketimbun-ketimbun. Solusi yang kami tawarkan yang pertama pada perizinan itu sendiri, yaitu melakukan pre-approval atau dokumen jaminan dan draft izin sebaiknya itu diurus sejak awal tahap perencanaan. Jadi saat barang sampai, tim itu bisa langsung kerja tanpa menunggu perizinan lagi. Kemudian pada perbaikan di bagian pengumpulan evidence, yaitu mending digunakan Google Form yang langsung tersimpan rapi pada spreadsheet. Jadi kalau membutuhkan data-data evidence itu tidak perlu scroll-scroll chat-chat yang sudah tertimbun pada Telegram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ferdiansyah dengan NIM 1020624000050. Di sini saya ingin memaparkan singkat mengenai proses bisnis serah terima proyek pada aktivitas outbound logistik di PT Inanda Indah. Proses ini memiliki batasan yang jelas, yaitu dimulai setelah pekerjaan lapangan dinyatakan selesai dan diverifikasi, serta berakhir pada penandatanganan berita acara uji terima atau bisa disebut BAUD sebagai dokumen resmi serah terima proyek kepada klien. Aktor yang terlibat dalam proses ini meliputi teknisi ISP sebagai pelaksana teknis dan demonstrasi pekerjaan, field supervisor sebagai pihak verifikasi dan quality control, project support sebagai koordinator administrasi dan jadwal uji terima, project manager sebagai pihak pengesahan, serta klien sebagai pengambil keputusan akhir terhadap hasil pekerjaan. Oke, di sini saya akan mensimulasikan diagram advance proses bisnis serah terima proyek. Nah, itu tadi adalah hasil simulasi proses bisnis serah terima proyek pada aktivitas outbound logistik. Nah, proses dimulai setelah pekerjaan lapangan selesai, dilanjutkan dengan koordinasi jadwal uji terima dan pelaksanaan uji terima melalui pengecekan teknis dan verifikasi hasil pekerjaan. Jika terdapat komplain, maka dilakukan perbaikan dan verifikasi ulang. Setelah hasil disetujui, dilakukan persetujuan setelah terima, penandatanganan berita acara uji terima, serta pengarsipan dokumen hingga proyek dinyatakan selesai. Perkenalkan, nama saya Reviani Fatasika Salma dengan NIM 1020624000140. Di sini saya akan menjelaskan diagram BPMN dari Probis Perencanaan dan Akuisisi Proyek. Untuk aktor yang terlibat ada 6, yang eksternal ada 1, yaitu klien. Kemudian 5 internal, yaitu admin project, project manager, drafter, manajer keuangan dan pajak, dan kemudian yang terakhir ada direktur utama. Kemudian selanjutnya untuk proses terjadinya probis ini, klien mengirim undangan tender ke admin project. Lalu admin project menerima undangan tender tersebut. Kemudian project manager melakukan review persyaratan teknis. Apakah sesuai kapasitas perusahaan? Jika tidak sesuai, maka proses selesai dan perusahaan tidak mengambil proyek. Jika sesuai, selanjutnya drafter akan melakukan survei lapangan. Berdasarkan hasil survei tersebut, drafter melakukan 2 aktivitas, yaitu buat desain jalur instalasi dan buat daftar kebutuhan material. Objek dokumen yang dihasilkan yaitu gambar desain dan daftar kebutuhan material. Nah, di dokumen daftar kebutuhan material ini menjadi input utama dalam proses buat bill of quantity karena berisi rincian jenis dan jumlah material yang akan dihitung, volumenya. Kemudian, project manager melakukan proses buat bill of quantity. Nah, pada tahap ini dihasilkanlah dokumen BOQ yang berisi rincian volume dan kebutuhan material proyek. Setelah dokumen BOQ disusun, dokumen tersebut digunakan oleh manajer keuangan dan pajak untuk melakukan 2 proses
secara berurutan, yaitu menghitung harga pokok produksi dan menghitung RAB, yaitu rencana anggaran biaya. Nah, pada tahap ini digunakan parallel gateway yang bertujuan untuk memecah alur proses menjadi dua aktivitas yang dapat berjalan secara bersamaan. Nah, yaitu di sini ada hitung harga pokok produksi dan tentukan RAB. Kedua aktivitas ini menggunakan dokumen BOQ sebagai objek utama, sehingga keduanya dapat dikerjakan secara eh, paralel atau bersamaan tanpa harus menunggu satu sama lain. Nah, setelah ditentukan RAB, dilakukanlah evaluasi harga penawaran. Apabila harga tidak setuju, maka looping proses atau kembali lagi ke evaluasi harga penawaran. Nah, ini menunjukkan bahwa harga dapat ditinjau dan dievaluasi ulang sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, jika di sini harga disetujui, maka proses dapat dilanjutkan admin project untuk menyiapkan dokumen administrasi. Lalu menyusun dokumen proposal. Yang di sini objek dokumen yang terlibat adalah di sini ada dokumen proposal. Nah, setelah disusun dokumen proposal, admin project mengirimkan proposal kepada klien, lalu klien menerima proposal, lalu klien mengirim undangan rapat ke admin project, lalu admin project menerima undangan rapat, dan kemudian di sini project manager mengadakan rapat negosiasi. Nah, apakah menang tender? Jika tidak, maka tender gagal didapatkan dan langsung selesai. Kemudian jika iya, maka klien mengirim dokumen perjanjian kontrak kepada project manager. Nah, lalu project manager ini menerima dokumen perjanjian kontrak yang dikirim oleh klien. Lalu, project manager mengirim tanda tangan kontrak ke direktur utama. Nah, di sini objek yang dikeluarkan yaitu adalah dokumen perjanjian kontrak. Nah, kemudian setelah kontrak ditandatangani, direktur utama menerbitkan surat perintah kerja. Kemudian akan dikeluarkanlah surat perintah kerja ini, dan kemudian yang terakhir tender berhasil didapatkan dan proyek siap dieksekusi. Selesai. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan hasil simulasi dari probis perencanaan dan akuisisi proyek. Nah, di sini coba kita jalankan. Saya akan jalankan simulasinya ini. Jadi, berdasarkan hasil simulasi, total waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan proses bisnis ini selama 44 hari, hingga mencapai salah satu kondisi akhir suatu proses dari bisnis ini. Nah, aktivitas yang paling mempengaruhi lamanya waktu proses adalah tahap evaluasi harga penawaran. Jadi, menurut saya, bagian yang paling tidak efisien itu ada di evaluasi harga penawaran. Karena di bagian ini prosesnya bisa bolak-balik atau kalau belum disetujui, jadi prosesnya makin panjang. Jadi tim harus ngitung ulang dan koordinasi lagi. Dan untuk perbaikannya, menurut saya bisa dilakukan yang bisa dilakukan adalah menetapkan batas maksimal revisi harga. Jadi evaluasi harga itu tidak bolak-balik dan tidak terlalu banyak, dan waktu proses bisa lebih efisien dan terkontrol. Sekian dari penjelasan probis perencanaan dan akuisisi proyek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.